Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Satu batang pohon beringin tumbang, timpa ruang kelas sekolah dasar. Warga bakar kafe yang diduga tempat hiburan malam. Pemerintah akan bangunkan rumah baru untuk korban banjir di pesisir selatan yang rumahnya rusak berat. Pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, akan membangunkan rumah baru bagi warga yang rumahnya hancur akibat banjir bandang di pesisir selatan yang terjadi bulan Maret tahun lalu. Rumah rusak berat jumlahnya 240 unit yang tersebar di beberapa kecamatan di pesisir selatan. Rumah baru dibuat dengan anggaran sebesar 60 juta rupiah untuk setiap rumah. Sedangkan untuk rusak sedang mendapat bantuan perbaikan sebesar 30 juta rupiah untuk setiap rumah. Sedangkan untuk biaya perbaikan rumah rusak ringan sebesar 15 juta rupiah. Untuk rumah yang masuk kategori rusak berat, dana akan ditransfer ke rekening penerima. Namun, si pemilik rumah harus bekerja sama dengan pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh BNPB untuk membangun rumah tersebut di lokasi yang telah disiapkan. Untuk rumah rusak ringan dan sedang, biaya penggantian rumah akan ditransfer langsung ke rekening pemilik rumah. Dan korban akan memperbaikinya secara mandiri dengan rencana anggaran belanja yang telah disiapkan oleh tim teknis. Total anggaran yang disiapkan BNPB untuk penggantian rumah rusak ini sebesar 37 miliar rupiah. Total rumah yang rusak dan akan diberikan penggantiannya sebanyak 1.240 unit rumah. Berproses, jadi secepatnya karena kita sudah yang 921 unit tadi sudah kita ajukan pembukaan blokirnya. Kalau pembukaannya blokirnya dalam minggu ini atau minggu besok dibuka, kita sudah bisa mengalokasikan atau transfer ke rekening masyarakat. Kita akan bekerja sama dengan BRI. BRI sudah menyediakan rekening untuk 921 rumah sesuai by name by address tadi. Jika ini terwujud, maka pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selangkah lebih maju dibanding daerah lain di Sumatera Barat yang dilanda bencana. Seperti korban gempa Pasaman, Februari tahun 2022 lalu. Baru pada akhir 2024 memperoleh pencairan dananya. Itu pun secara bertahap. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Sejumlah polisi yang berbaju bebas dan bertugas di Polsek Padang Utara ini meringkus seorang pencuri telepon genggam di rumahnya di kawasan Pasir Jamba, pinggiran Kota Padang, pada Senin siang. Pelaku bernama Roni dan berprofesi sebagai nelayan ini tak menyangka kedatangan polisi saat tengah tertidur lelap di kamar rumahnya. Roni pun langsung dibawa petugas ke Mapolsek Padang Utara untuk proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan polisi, penangkapan pelaku atas laporan korbannya, seorang wanita yang kehilangan telepon genggam di indekosnya di kawasan Ulak Karang. Pelaku beraksi saat malam hari dengan mencongkel jendela kamar hingga membawa kabur telepon genggam milik korban. Roni mengaku telah menjual barang curiannya karena terdesak kebutuhan ekonomi. Polresta Padang khususnya dari Polsek Padang Utara telah berhasil mengamankan satu orang laki-laki dewasa dengan inisial RS yang melakukan pencurian pada malam hari dengan cara mencongkel kamar kos dari seorang perempuan yang TKP-nya di Ulak Karang Selatan. Yang diambilnya HP dan dilakukan penangkapan di daerah
Padang Sarai. Pelaku dijerat polisi dengan pasal 363, junto pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Kita mau pakai gunting nih. PS akhirnya mendekam di penjara. Tak tanggung-tanggung, mantan manajer di sebuah BUMN di Padang itu harus menghabiskan hari-harinya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Ayah Padang selama 5 tahun. Tak hanya itu, PS juga diwajibkan membayar denda sebanyak 100 juta rupiah. Jika denda ini tak dibayarkan, maka kurungannya bertambah 3 bulan. PS didakwa hakim di Pengadilan Negeri Padang telah melakukan perbuatan cabul kepada keponakan istrinya yang berusia 13 tahun. Dalam persidangan terungkap, jika perbuatan itu telah dilakukannya berulang kali. Perbuatan cabul itu dilakukannya pertama kali pada Agustus tahun 2021. Merasa keenakan, pelaku mengulanginya berkali-kali, hingga akhirnya korban mengaku dan PS pun dilaporkan ke polisi. Akhir November 2023, pelaku menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Padang. Usai menjalani proses persidangan berkali-kali, Hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Terhadap putusan itu, pelaku menyatakan banding dan Pengadilan Tinggi Padang menerimanya dan membebaskan pelaku pada April 2024. Namun kasusnya tak berhenti begitu saja. Jaksa yang menangani kasus ini, Dewi Permata Asri, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pertengahan November tahun lalu, Hakim Agung menerima kasasi dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 5 tahun dan denda sejumlah 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan. Didakwa dalam perbuatan pertama ya pasal 81 ayat 1 junto pasal 76 huruf D Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dan junto Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak. Tuntutan 7 tahun 6 bulan. Diputus 5 tahun. Denda 100 juta. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar, PS langsung diantar ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Ayah untuk menjalani hukuman kurungan. Jika saja aparat penegak hukum bekerja sesuai aturan, maka negeri ini akan terhindar dari mafia peradilan. Robiham melaporkan dari Padang. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Farhan Effendi dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Basuh balik kita esok hari.